maaf liburan masih harus kuliah ya. Ya karena untuk pekan depan pun sepertinya akan dilaksanakan online karena kebetulan 22 sampai 24 saya itu ada tugas dinas luar ke Jogja begitu ya. Jadi sedangkan hari Kamis perjalanan saya cek dulu tiketnya ya. Kalau masih memungkinkan untuk kuliah offline, kita offline saja. Sebentar saya cek dulu. Hmm, 10.47, 10.04. Ya, telat sedikit lah ya. Ya kita mulai perkuliahan pekan depan saya bisa offline, saya nyampe jam 10.47. Jadi kita mulai kuliah jam 11 saja ya, jam 11 pas. Tolong Mbak Melati tolong diingatkan lagi nanti ya teman-temannya dan saya. Ya, begitu. Jadi untuk pekan depan insya Allah kita bisa melakukan perkuliahan secara offline begitu. Kalau hari ini karena tanggal merah begitu ya, jadi mohon maaf yang harusnya ikut lomba-lomba, jadi ikut kuliah dulu. Ya, sebentar. Sebentar. Genap. Sebentar ya, sebentar. Yang belum presensi silakan presensi dulu di Eldiru. Kelas B dan kelas A sudah saya buka untuk presensi. Harusnya ya kemarin pada saat kelas B itu saya cek di Eldiru ada 12 mahasiswa, tapi yang kemarin hadir itu PMM 1 orang, kemudian yang lainnya 3 orang. Ternyata yang ikut saya ikut MBKM, ternyata setelah dikonfirmasi betul yang disampaikan bahwa karena pendik plottingnya itu 60 kelas begitu. Jadi yang lebihnya jadi masuk ke kelas B begitu ya, harusnya memang bukan MBKM. Bentar. Gasal benar. Ya, ini saya akan tampilkan silabus dulu ya, kita bahas silabus dulu. Selama perkuliahan metode penelitian. Ya, ini terlihat ya. Ya, maaf ini bukan hari. Betul ya. Betul.
Ya, perkuliahan silabus mata kuliah metode penelitian, maaf ini kita menggunakan kurikulum 2021. Pengampunya ini jumlah SKS 2 SKS, kemudian pengampu saya sendiri, jadi nanti dari awal sampai akhir itu, akan diampu oleh saya, kemudian mata apa, eee, perkuliahannya hari Kamis 10.40 sampai 12.10. Kemudian, tatap muka ya, ruangannya saya lupa ruang berapa ya, nanti lihat di jadwalnya. Nah, kemudian ini prasyaratnya, silakan kalian menentukan topik penelitian bidang kajian matematika yang akan menjadi, topik pada skripsi kalian begitu ya, untuk mengambil tugas akhir. Harapannya, nanti dengan mengikuti metode penelitian ini, nanti ada tugas, mengumpulkan proposal penelitian. Harapannya proposal penelitian itu sesuai dengan topik yang ditawarkan oleh dosen-dosen yang ada di matematika begitu ya. Jadi ketika di semester genap nanti ngambil tugas akhir itu bisa tinggal polesan sedikit saja dari pembimbing. Jadi harapannya mulai dari sekarang tentukan topik penelitian, kemudian juga, silakan melamar dosen-dosen yang akan menjadi, pembimbingnya begitu ya, calon pembimbing. Dengan catatan syarat dan ketentuan jika, kuotanya masih ada gitu ya dosennya. Jadi jangan, eee, bersedih hati begitu kalau nanti tiba-tiba pembimbing, yang ditetapkan itu karena kuota pembimbingnya sudah penuh, maka akan digeser ke, pembimbing yang lain. Kemudian ini deskripsi mata kuliah, jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib, untuk menunjang penelitian tugas akhir dan penulisan skripsi. Jadi topik-topik yang akan kita bahas nanti adalah, jenis-jenis penelitian yang ada di matematika begitu ya, kemudian metode penelitian di bidang matematika, kemudian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa ini dibahas kembali begitu ya, padahal kalian dari kelas dari SD, SMP, SMA sudah belajar bahasa Indonesia, malahan kuliah juga ada mata kuliah bahasa Indonesia. Karena ini, penulisan suatu karya ilmiah, tugas akhir itu kalau karya ilmiah ya, itu akan berbeda, gaya bahasanya dengan bahasa sehari-hari begitu. Contohnya nanti akan, ya kalau sempat nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang, sering terjadi pada, penulisan skripsi mahasiswa. Misalkan, penempatan kata untuk itu beberapa mahasiswa ada yang menempatkan di awal paragraf begitu ya. Itu seharusnya ada di, tengah-tengah begitu ya. Nah itu, kenapa kita akan membahas juga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian nanti, akan kita bahas persiapan penelitian dan penyusunan roadmap roadmap penelitian. Roadmap peta jalan penelitian. Jadi nanti yang kalian tuliskan adalah, tahapan-tahapan, misalkan rencana melaksanakan tugas akhir itu 6 bulan. Maka silakan kalian buat peta jalan penelitian kalian, ada goal-nya apa, misalkan goal-nya itu, eee, menentukan titik kesetimbangan penyebaran penyakit apa, misalkan begitu ya. Maka untuk mencapai tujuan ini, mencapai goal-nya ini tuh apa saja yang dilakukan. Misalkan yang pertama, review artikel yang berhubungan dengan penyebaran penyakit misalkan begitu. Itu dilaksanakan di bulan misalkan nanti bulan Februari. Kemudian pokoknya saya pengen 6 bulan itu selesai begitu. Nanti Februari kemudian Maret melakukan apa,
eee, April apa dan seterusnya, sampai tujuan itu tercapai begitu ya. Ya, kalau kalian lihat di eee, sebelum masuk ke jurusan matematika, itu ada peta jalan penelitian setiap KBK begitu ya, kelompok, keahlian kita yang ada 4. Ada analisa aljabar, ada statistika, ada komputasi, ada matematika terapan. Itu, peta jalannya. Dan setiap dosen itu punya peta jalan masing-masing, peta jalan penelitian masing-masing. Jadi kalau, dosen biasanya dalam rentang tahun ini sampai tahun ini mendapatkan hibah apa, misalkan begitu ya, kemudian ada luaran penelitian dari hibah tersebut apa, eee, maka itu bisa dituliskan ke dalam peta jalan penelitian. Dan setiap dosen itu harus, eee, mempunyai roadmap penelitian karena itu akan menunjukkan kepakaran, istilahnya kepakaran ya, menunjukkan kepakaran dosen tersebut di penelitian tersebut. Begitupun ketika dosen harus mengajukan, support dana misalkan hibah begitu ya, maka dilihat ketika membahas ini apakah penelitiannya terdahulu itu tentang ini juga, kemudian bagaimana dengan luarannya begitu. Kalau inline sejalan begitu, biasanya peluang untuk mendapatkan hibah penelitian itu lebih besar begitu ya. Kemudian nanti akan saya jelaskan terkait teknik penulisan, eee, sebentar ya. Ya, kita lanjutkan, nanti ada teknik penulisan artikel ilmiah. Dari sekarang kalian boleh mempersiapkan artikel ilmiah ini, karena artikel ilmiah ini nanti yang menjadi bahan yang harus diunggah ketika, UTS begitu ya. Jadi, UTS nanti presensi di Eldiru disiapkan juga nanti akan disiapkan juga presensi secara manual. Jadi kalian, nanti, datang ke kampus untuk tanda tangan, kemudian nanti untuk unggah, eee, ya untuk unggah artikelnya itu ya di jam batasnya ya di jam jam ujian begitu. Jadi 2 hari sebelumnya nanti akan saya sampaikan terkait format artikelnya seperti apa, apakah dia dibuat 2 kolom begitu ya, apa dibuat 1 kolom, kemudian urutannya ada apa saja, misalkan judul harus minimal 8 sampai 12, misalkan ya sudah harus seperti itu. Kalau misalkan ada sampai 15 ya berarti ada pengurangan nilai di situ. Kemudian juga, abstrak. Abstrak itu nanti harus berapa kata, misalkan 150 sampai 250, ya sudah harus di rentang itu begitu ya, maksimalnya 250. Kalau misalkan melebihi atau kurang dari 150, yang disarankan 150 sampai 250, maka itu akan mengurangi penilaian. Kemudian juga, susunannya, misalkan setelah, abstrak ada keyword-nya apa, begitu ya. Nanti keyword-nya minimal 3 misalkan begitu, maka kalau menuliskan 2 ya berarti ada pengurangan. Minimal 3 sampai 5, kalau ada 8 ya berarti mengurangi penilaian. Jadi tolong nanti diperhatikan, panduan penulisan artikel ilmiah,
Kemudian juga, penulisan abstrak juga maaf, pustaka juga itu akan mempengaruhi penilaian, eee, ya. Untuk artikel ilmiah, karena, artikel ilmiah itu kan sesuatu yang sudah bisa dipublikasikan ketika kita sudah memiliki hasil penelitian begitu ya. Jadi untuk artikel ilmiah, untuk mahasiswa nanti ada waktunya untuk unggah unggah, artikel yang akan menjadi rujukan utama. Nanti saya cek sesuai apa tidak dengan yang diunggah karena, eee, ya sesuai tidak dengan yang diunggah karena nanti untuk, eee, artikel ilmiah ini bagi mahasiswa yang sudah melaksanakan KP, silakan bisa menggunakan, eee, bahan KP itu untuk menuliskan dalam bentuk artikel ilmiah. Tapi kalau yang belum melaksanakan KP, maka yang dilakukan adalah silakan mencari, artikel berbahasa Inggris begitu. Kemudian nanti itu yang akan dijadikan sebagai rujukan utama untuk penulisan artikel ilmiah. Penulisnya tetap mereka yang melakukan penelitian. Jadi tetap namanya nama orang lain begitu. Kalian hanya menempatkan mana di abstrak, mana di pendahuluan begitu ya, mana di metode dan seterusnya. Kemudian nanti di bawahnya baru nama dan NIM kalian begitu ya. Jadi tidak berarti tidak karena sangat tidak beretika begitu ketika artikel orang lain tapi nama kita yang dituliskan begitu ya. Ini hanya kenapa berbahasa Inggris? Kemarin ada pertanyaan, kenapa harus berbahasa Inggris bukan banyak yang berbahasa Indonesia? Ya kalau bahasa Indonesia kan sudah bisa dilihat ini pembahasannya tentang apa, kemudian akan, abstrak di abstrak, metode di metode begitu ya, dan seterusnya. Nanti kan ada, ya jadi kalau berbahasa Inggris minimalnya kalian akan menganalisis ini tuh apa yang sedang dibahas, kemudian metodenya bagaimana, kemudian juga bisa dilihat penulisan, referensinya seperti apa dan sebagainya. Ya, kemudian, ada yang tanyakan untuk ini artikel ilmiah ini silakan bisa, kalian mulai dari sekarang mencari artikelnya, nanti di waktu tertentu akan saya buka Eldiru untuk unggah, artikel ilmiah yang maksudnya, apa, ya artikel yang menjadikan rujukan untuk penulisan artikel ilmiah. Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nanti, selanjutnya adalah akan dibahas bagaimana penyusunan bahan presentasi. Ya, sekarang sudah ada Canva begitu ya. Silakan, bisa explore, PPT-nya atau PDF-nya di dalam bentuk Canva begitu, ataupun dalam bentuk PPT yang lebih bervariasi begitu. Kalian lebih paham lah, lebih apa ya, berjiwa muda begitu. Maksudnya lebih idenya lebih banyak. Nah, kemudian yang ketujuh nanti teknik penyusunan proposal. Nah, ini harapannya, nanti akan saya tampilkan beberapa dosen yang menawarkan, topik penelitian. Silakan kalau misalkan ada yang tertarik, mungkin pekan depan atau pekan depannya lagi ya, minggu ketiga lah perkuliahan. Nanti akan saya tampilkan siapa saja dosen-dosen yang memiliki, topik penelitian, kemudian kalian nanti bisa melamar beliau-beliau begitu untuk menjadi calon pembimbing.
Kemudian nanti akan kita, eee, kita pelajari bersama begitu ya, teknik presentasi yang baik itu seperti apa, kalau 15 menit kira-kira apa saja yang harus ditampilkan begitu ya. Nah, kemudian untuk penilaian, karena ini termasuk PJBL artinya mata kuliah yang berbasis projek begitu, maka akan ada nilai projek yang lebih dari 50%, yaitu 60%, saya ambilnya 60%. Meliputi apa saja projeknya, tadi kan membuat roadmap. Jadi ketika, kita bahas tentang roadmap, maka silakan setelah selesai kalian mulai menyusun roadmap penelitian. Roadmap penelitian itu nanti roadmap yang sesuai dengan proposal yang akan kalian, sesuai dengan topik penelitian skripsi yang akan kalian lakukan nanti di semester gasal 2003, 2004, 2024, 2023, 2024. Kemudian draft proposal, itu juga projeknya. Kemudian membuat slide presentasi proposal dan artikel ilmiah. Ini adalah nilai-nilai projek yang totalnya akan, sebesar 60% begitu ya. Kalau presentasinya apa? Presentasinya nanti masuk ke dalam keaktifan, aktivitas partisipatif, meliputi keaktifan, kejujuran, kedisiplinan, presentasi proposal, itu 40%. Ya. Nah, selanjutnya ini, program kegiatan pembelajaran. Jadi pertemuan pertama hari ini kontrak pembelajaran ya, tadi kesepakatan-kesepakatan yang, eee, kita sepakati begitu, mulai dari komponen, kemudian materi, tugas begitu ya. Nanti kemudian pertemuan kedua itu akan kita bahas mengenai metode penelitian matematika. Kemudian nanti, pertemuan ketiga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian pertemuan keempat akan dijelaskan mengenai persiapan penelitian dan penyusunan roadmap. Nanti saya tampilkan beberapa contoh roadmap dari, teman-temannya ya, kakak kelasnya, yang sudah mengambil, metode penelitian. Nah ini, eee, setelah dijelaskan tentang roadmap, maka kalian ada tugas nantinya. Tugas pertama yaitu menyusun roadmap. Pengumpulannya kapan? Nanti dijelaskan di bawah ya. Yang penting setelah roadmap silakan kalian susun draft begitu ya, berupa roadmap penelitian, berupa, langkah-langkah penelitian yang akan kalian lakukan begitu, selama rentang waktu tertentu. Kemudian nanti pertemuan kelima, teknik penyusunan proposal. Tugasnya nanti menyusun proposal berdasarkan topik, yang dipilih, bisa statistika, bisa matematika terapan, bisa komputasi, bisa aljabar, bisa analisis. Kemudian pertemuan ke-6 yaitu teknik penulisan artikel ilmiah. Nanti bagaimana menuliskan abstrak begitu ya. Sebetulnya idealnya itu dari mana dulu begitu ya. Menuliskan artikel itu. Idealnya ya dari pembahasan. Jadi ketika kalian sudah selesai pembahasannya, otomatis ketika menyelesaikan pembahasan itu, kalian bisa melihat teori apa saja yang dibutuhkan, yang mendukung pembahasan. Otomatis nanti bab 2 akan terkuasai begitu ya. Kemudian apalagi? Kemudian metodenya, caranya gimana sih? Langkah pertama diapakan, langkah kedua, dan seterusnya. Itu berarti metode sudah kalian peroleh juga. Terus selanjutnya apa lagi? Baru menyusun, jadi ketika bab 4 atau pembahasan sudah terlaksana, sudah terselesaikan, maka kalian bisa mulai menulis bab 3 metodenya, bab 2 begitu ya. Kemudian bab 1 itu secara khusus, secara global dulu apa yang akan dibahas, kemudian nanti mengkerucut disertai dengan state of the art-nya, artinya
peneliti-peneliti pendahulunya itu siapa sih yang melakukan penelitian tersebut. Sehingga kita tertarik juga untuk membahas itu begitu ya. Seandainya ada gap-nya begitu ya, ada perbedaannya yang novelty-nya, apa perbedaan dengan peneliti pendahulunya, silakan di state di situ di pendahuluannya. Itu. Kemudian yang ketujuh teknik presentasi. Kemudian ini menyusun slide presentasi berdasarkan proposal. Jadi seolah-olah ini sebagai bahan untuk presentasi seminar proposal begitu ya. Jadi kalau kalian mulai dari sekarang proposalnya nanti akan dilanjutkan ke skripsi, itu akan lebih cepat selesainya ya. Nanti juga di sini akan saya jelaskan bagaimana menggunakan Mendeley begitu ya, sebagai software untuk referensi. Nah kemudian setelah UTS, nah UTS ini adalah pengumpulan tugas yang ketiga, penyusunan artikel ilmiah. Jadi dikumpulkan artikel ilmiahnya, nanti 2 hari sebelumnya akan saya sampaikan panduan juga template untuk proposal tersebut. Ya, kemudian nanti jadi setelah UTS itu nanti tidak ada kuliah begitu ya, tapi kalian nanti ada batas-batas pengumpulan tugas-tugas yang tadi nih. Nanti tugas pertama itu berarti satu pertemuan ke-9, artinya setelah UTS. Setelah UTS kan kita mulai kuliah lagi pertemuan ke-9. Nah, itu adalah batas pengumpulan tugas yang pertama. Jadi silahkan disiapkan tugas-tugas, misalkan tugas pertama roadmap. Silahkan dipersiapkan roadmap-nya, kemudian diunggah dengan batas waktu yang sesuai dengan di Aldiro nanti ya. Kemudian pertemuan ke-10, batas pengumpulan tugas kedua yaitu proposal penelitian. Kemudian pertemuan ke-11 yaitu tugas yang keempat, yaitu tugas presentasi PPT. Nah ini PPT ini nanti akan dipresentasikan di presentasi proposal tadi ya. Ini nilai yang tadi termasuk ke dalam 40%. Selain keaktifan, kejujuran, kedisiplinan, presentasi proposal. Jadi ini nanti dikumpulkan, kemudian presentasinya pertemuan ke-12, 13, 14, 15. Jadi ada 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 5 pekan sampai ke UAS begitu ya. Nanti saya bagi siapa saja yang berpresentasi secara offline ya. Begitu, silakan ada yang mau ditanyakan. Ya, sebentar saya belum bisa melihat. Saya perkecil dulu ya. Ya Pria, silakan Pria. Belum terdengar? Ya, Pria ada yang mau ditanyakan? Raise hand sepertinya ya. Bentar, apa ya? Oh, Arya ya, silakan Arya. Bu izin bertanya, untuk artikel yang harus dijadikan patokan itu atau apakah artikel yang sudah terakui di beberapa website seperti Script dan lain-lain atau cukup jurnal yang dipercaya saja, Bu?
Oh ya, kalau ya terima kasih pertanyaan yang bagus. Boleh nggak sih kalau misalkan dia vlog begitu ya? Jadi ini yang sudah diakui begitu ya, maksudnya sudah terpublish. Artinya kalau suatu artikel itu sudah dipublikasikan dalam suatu jurnal, jadi jurnal itu mungkin ada yang belum paham ya. Jurnal itu adalah kumpulan beberapa artikel dari beberapa penulis gitu. Bisa bisa misalkan kita punya JMP, Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika. Isinya tentang matematika dan pendidikan matematika. Dan isinya itu setiap edisi itu kita mengeluarkan setiap Juni dan Desember. Setiap Juni itu nanti ada 10 artikel. Nah, artikel-artikel tersebut pengarangnya bisa dari institusi kita, dari Unsur atau dari yang lain begitu. Kebetulan kita sudah Sinta 4, jadi sudah banyak sekali yang masuk. Kebetulan saya editor in chief-nya ya. Dewan editornya di JMP. Jadi banyak sekali dari universitas lain yang masuk ke kita untuk bisa dipublikasikan di artikel kita. Nah, jadi artikel yang nanti menjadi rujukan itu adalah artikel yang memang sudah terpublikasi dalam satu jurnal, tapi dia harus berbahasa Inggris. Yang menjadi rujukan itu kalau bagi mahasiswa yang memang belum melaksanakan KP begitu ya. Tapi kalau sudah melaksanakan KP dan sudah selesai KP-nya, otomatis sudah ada hasilnya kan, hasil penelitiannya. Nah, itu bisa kalian bentuk menjadi suatu artikel ilmiah begitu. Dan kalaupun misalkan bagus begitu ya hasilnya dan belum ada yang melaksanakan hal yang sama begitu ya, maka bisa kalian meminta saran kepada pembimbing kalian untuk bisa mempublikasikannya pada suatu jurnal begitu. Kan lumayan begitu ya. Jadi pengalaman saya sebagai reviewer beasiswa luar negeri begitu. Jadi ada penilaian tersendiri ketika kalian mengajukan beasiswa. Kemarin saya sebagai reviewer beasiswa untuk ke Hungaria ya. Itu tuh ada penilaian tertentu kalau misalkan si mahasiswa tersebut lulus S1 misalkan dia mau melamar ke S2 mendapatkan beasiswa stipendum yang Hungaria begitu ya. Maka itu ada penilaian tersendiri ketika ada publikasinya enggak. Kalau misalkan ada publikasinya, maka publikasinya di jurnal apa? Jurnal internasional ada berapa buah, maka itu tuh ada nilai tersendiri begitu ya. Jadi bagi kalian yang mau berniat melanjutkan studi baik di dalam ataupun di luar negeri, silakan perbanyaklah untuk publikasi begitu ya. Jadi kalian harus sangat senang begitu ketika nanti dosen kalian mengajak untuk mempublikasikan hasil penelitian kalian begitu. Karena itu bisa menjadi tabungan kalau kalian mau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi begitu ya. Ya, jadi harus yang sudah terpublikasi di jurnal begitu ya. Kalau skrip itu misalkan dia memang ada hasil. Kenapa harus yang sudah terpublikasi di jurnal? Karena ketika kita submit artikel kita ke jurnal, maka itu akan melalui proses review. Review oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya begitu ya. Kenapa ada rejection, kenapa ada artikel yang ditolak begitu, karena bisa jadi tidak ada keterbaruannya atau out of scope-nya tidak di situ begitu ya. Jadi sudah melalui proses review minimalnya kalau kita ngambil jurnal atau artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal. Begitu ya Arya ya? Bisa difahami? Iya, Bu, telah memberikan gambaran besar untuk saya. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya Pria, mungkin ditulis aja Pria. Kalau nggak bisa suaranya nggak muncul.
Ya, izin bertanya Bu, apakah boleh kita menggunakan artikel rujukan dari artikel yang sudah pernah kita buat sendiri Bu, bukan dari laporan KP? Boleh silakan. Kalau kalian pernah publikasi dan di situ memang jelas ada nama kalian begitu ya, silakan boleh menggunakan, rujukan tersebut. Jadi itu yang menjadi, rujukan. Boleh, silakan. Tapi nanti harus dengan, disesuaikan dengan format untuk UTS ya, ya untuk nanti kalian keluar nilainya begitu ya. Tapi yang namanya sudah dipublikasikan kan tidak boleh dipublikasikan lagi, itu nanti namanya plagiarisme meskipun nama kita sendiri begitu ya. Oh oh gitu, nggak bisa. Sudah dipublikasikan belum? Tapi belum terpublikasi, jadi belum berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau artikelnya sudah terpublikasi boleh silahkan, tapi kalau belum nggak bisa. Berarti pakai, referensi yang lain ya, pakai artikel utama yang lain, mau nggak mau yang berbahasa Inggris berarti ya? Begitu ya Pria ya? Ya, silakan ada lagi? Silakan ada lagi yang mau bertanya? Ya, selanjutnya kalau nggak ada yang bertanya lagi, selanjutnya saya akan jelaskan FPS ya. Ini tapi belum saya rubah. Ya ini masih RPS yang semester kemarin ya. Tapi intinya sama. Termasuk PJBL nanti, ada rubrik-rubrik yang harus, saya patuhi begitu. Ketika menilai presentasi, rubrik ketika menilai roadmap begitu ya. Kalau, roadmap-nya itu ternyata yang kalian kerjakan itu tidak memuat bulan begitu ya, maka itu akan mengurangi penilaian. Kemudian tidak memuat goal-nya itu apa begitu ya. Goal-nya itu misalkan, bayangkan kalian punya panah begitu ya, kemudian ada yang akan kita bidik begitu, itu goal-nya itu apa begitu ya. Jadi nanti ada rubrik-rubrik yang harusnya saya tulis ya, saya buat begitu ya, insya Allah nanti saya buat. Ya, tadi ini sebetulnya sih sama saja ya, eee, CPMK-nya itu tadi seperti halnya yang di silabus gitu. Nah ini untuk pustaka silakan, ini pengampunya semester ini saya sendiri ya. Ini ya silakan atau buku apapun lah ya. Kalau misalkan kita sedang membahas mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar, silakan cari aja buku yang menurut kalian
pas begitu ya, dan seterusnya. Prasyaratnya tadi ya punya topik, tapi ya bisa sambil berjalan lah. Ini ya kontrak penelitian nanti, kemudian juga mungkin yang terpenting nanti di pertemuan itu semua sih. Ya minimalnya jadi sebetulnya KP yang mungkin beberapa ada yang sudah melaksanakan ya, itu merupakan contoh kecil kalian skripsi kecil-kecilan. Nah, contoh menyusun skripsi kecil-kecilan begitu ya. Nah, kecil juga. Ya pokoknya adalah ya contoh kecil membuat skripsi begitu ya. Jadi bagaimana menyusun tabel, bagaimana menyusun gambar begitu. Itu sudah mulai kalian belajar, terlatih untuk membuat karya ilmiah. Nah nanti ya nanti ya alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak mahasiswa yang menggunakan software Mendeley begitu ya. Jadi akan memudahkan kalian, tinggal referensinya begitu. Ini pertemuan ke-6 ya. Nanti pertemuan ke-7-nya menyusun bahan presentasi. Ya ini mungkin untuk RPS bisa dilihat sendiri ya. Nanti untuk yang lengkapnya akan saya unggah ulang. Termasuk nanti ada rubrik-rubrik penilaian karena kita project. Jadi project mulai dari roadmap, mulai dari artikel ilmiah begitu ya. Nanti penilaian misalkan untuk roadmap nilai maksimalnya 100. Yang dinilai apa saja? Misalkan ada goalnya, ketika ada goalnya maka akan dikasih nilai 20. Kemudian ada rentang waktunya, maka akan juga dikasih nilai 15 misalkan begitu ya. Dan seterusnya. Nanti ada rubrik-rubrik yang menjadi dasar penilaian bagi saya begitu ya, sebagai pengampu untuk menilai proyek yang sudah kalian buat. Ya, sampai sini ada yang tanyakan lagi? Ya nanti akan saya unggah ulang ya, termasuk informasi rubriknya. Nanti ada di halaman belakang RPS-nya. Kalau tidak ada, mungkin saya mengingatkan kembali ya, untuk perkuliahan pekan depan itu akan dilaksanakan mulai jam 11 ya. Terlambat sebentar. Saya baru nyampe stasiun 10.47. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, mungkin kalau tidak ada perkuliahan kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Silakan bagi mahasiswa yang belum presensi untuk melakukan presensi, saya buka sampai jam 12.20. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.